سادتنا صالح وإله إلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية, yang artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dia dari segala hambanya akan orang yang dikasihinya. Wa khazzahu bi hablihi asrarihi wa jabahu minhu ilayhi sabikal inayah, artinya menentukan dia akan dia untuk membawa segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu turunannya. Wa azkuru anna alil iman maja'il anbiya wa waliyya rabban, yang artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mempunyai kami dengan mani barang yang datang dengan dia oleh para nabi Allah Jalla wa ala daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wafaqana ja'adil bahiyah saniyah, yang artinya ia telah menolong kami untuk mengikuti angkat jalan semua mereka itu yang terang-terang mulia. Wassalli wa sallim ala sayyidillahu wa fi abi suri, dan aku mohon rahmat dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya dalam malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang ayah yang itu Nabi Adam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in nuri, yang artinya atas segala puji segala atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut mereka itu pada jalan-jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang di dalam sebagian kisah inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanir ghaffar, yang artinya ketika dibaca hikayat keramat aulia Allah Subhanahu wa taala itu turunlah beberapa rahmat Allah taala yang mengasihi lagi maha pengampun. Dan berkata sebagian orang yang salih ikut kisah salihin wa bidzikrihi tatanazzalu rahman tanazzalu rahman wa huwa majalis sausan barakatihi maqburah yang artinya engkau sebutkan kisah-kisah orang-orang salih dan hikayat keramat-keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan hendaklah engkau hadir di majelis orang yang salih itu niscaya engkau mendapat berkat mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang yang salih itu apabila mereka itu sudah wafat. Artinya kalau kita ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara jalannya, yaitu kita berhadir di tempat yang mana di tempat itu dibacakan maulid Nabi dan kisah dan keramat daripada orang-orang salih. Apabila kita berkumpul dan duduk di tempat itu, maka kita dapat berkah, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya bisa kita diampuni, dengan rahmatnya segala hajat kita dikabulkan, dengan rahmatnya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita cita-citakan, dengan berkat rahmatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada siang ini kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, sehingga apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, apa yang
kita uruskan maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia ataupun urusan akhirat, dengan berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, pandang oleh Allah Subhanahu wa taala berkat aulia, berkat teman, dengan pandangan kasih sayang ya Rabbal alamin. Tuhan si Muhammad SAW adalah seorang orang besar yang antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Wali kutub di dalam Madinatul Rasul yang punya kelebihan dan karamat yang besar. Di antara karamatnya Tuhan si Muhammad SAW ini adalah segala murid-muridnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ulama besar dan menjadi wali kutub. Nah, itu karamat yang besar, karamat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan tahun 1130 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan adalah dari raja-raja ketika kecilnya, masa ketika kecilnya sampai besarnya hingga sampai kepada mursyidnya, adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang-orang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah, daripada orang yang alim dan orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Lagi ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang murkainya, dan mengekalkan syahadat dan mengorbankan ibadah hingga ia meninggalkan daripada padat dan melawan ia hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada malam hari malam sedikit dua. Apabila ia dibantah oleh orang tuanya ketika ia tidur, maka kalau kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia rata sahur, artinya membaca amalan-amalan yang sudah disusun. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak. Lalu pula ia rata subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka ia sembahyang isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai matahari, maka ia sembahyang duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terakhir itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan qiyam, artinya membersihi hati daripada segala yang jahat, daripada segala sifat-sifat yang jahat, dan menjauhi daripada ladil-ladil hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi Rasulullah pernah diwakilkannya disuruh oleh orangnya masuk ke dalam tempat makan makanan karena ia diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada makannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecilnya. Lalu dihafalkan oleh orang tuanya daripada hewan-hewannya tersebut. Maka dijauhi gurunya, jangan kau takut dan akan anak-anak itu. Tiadalah syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala. Dan lagi pula pada kaum muslimin apabila ia tidur di atas karbal yang baik, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air kemudian dibersihkannya di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur daripada dingin itu. Pada usia menjadi balik beliau belajar berbagai ilmu agama yaitu mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar fikih kepada ayah sendiri yaitu Syekh Karim dan kepada Syekh Wahab bin Mustafa Al-Qalawi, dan beliau dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di bidang ilmu hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqaq.
di bidang ilmu alat ilmu alat seperti ilmu nahwu sarf balaghah mantiq. Beliau belajar kepada Syekh Mas Al-Maghribi dan beliau mengambil baik-baik khalwatiyah serta dengan suluk-suluknya kepada al-Arifillah Syekh Mustafa sehingga beliau menjadi khalifah kota Madinah dan beliau mengambil kategori yang kepada Arifillah Syekh Muhammad Tahir yang mutasir kepada Sultan Qaudiyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan lagi di antara urutan Muhammad Saman Raja adalah wali Zahid Sayyid Atiyatullah As-Sindi dan Syekh Junaid Al-Madani dan Syekh Ali Al-Qurdi dan As-Sami dan Sayyid Ali Al-Tari dan Sayyid Ibrahim Al-Masisi dan Sayyid Awi Haddad dan saudaranya Sayyid Hasan Al-Haddad. Keduanya itu adalah anak Habib Abdullah Al-Haddad Sayyidul Ratib, pengarang penyusun Ratibul Haddad dan Wirdul Ratib. Dan adalah Rasulullah SAW mengundang dan Muhammad lagi membimbing rohnya sehingga dari kewalian terus tingkat kesempurnaan. Seperti dinyatakan beliau dalam perkataannya, laisa li ahadin al-masyayikh alayya jannatun innama hiya li siwal jannah. Yang artinya guru-guru yang paling banyak berjasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah hal Tuhan Muhammad itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Nah jadi di siang dan malam kita selalu ingat kawan Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu guru yang hendaklah kita isi dengan zikrullah mengingat Allah supaya itu jangan lalai lepas. Karena hinak kita ini itu adalah murid kita. Apabila hinak kita ini masuk kadang-kadang keluar kadang-kadang masuk kadang-kadang keluar kita nih. Nah maka itu dinyatakan mati. Apabilanya keluar lagi masuk itu juga dinamakan mati. Nah jadi umur kita ini hinak bila kadang awal masuk, bilanya kayak awal sama aja. Nah hendaklah kita guna kita ini selalu zikrullah, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi beliau adalah sangat selalu zikrullah siang dan malam dan ia suka uzlah, artinya menjauh pada percampuran manusia dan masuk salawat dan melazimkan ziarah kebaki, yakni tempat kuburan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam dia sahabat Nabi dalam Madinatul Rasul. Nah, jadi di sini kan tujuh ziarah setiap malam, setiap hari, setiap malam. Ziarah baki tempat kumpulan istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat itu titanya lebih daripada wali. Di atas daripada wali titanya, karena sahabat itu sempat kita menemui dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita bertemunya seorang sahabat itu satu saat bertemu lawan Nabi, kita baju sekali. Nah itu hukumnya sahabat juga. Tapi asal beriman, kada beriman walaupun kita berapa puluh tahun umurnya kita lawan Nabi kada beriman. Nah itu kada dinamakan sahabat. Dan Abu Jahal, Abu Lahab, kemarin lagi tapi sidin kada beriman kada dinamakan sahabat. Nah, ya untunglah orang-orang sempat kita bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu sahabat.
Adapun orang bertemu dengan sahabat itu namanya tabi'in, seperti Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu pernah kita sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi sempat kita bertemu dengan sahabat yaitu Sayyidina Ali. Nah, maka hukumnya tabi'in. Nah, jadi para sahabat itu di atas daripada wali raja-raja. Nah, itu nang ziarah sama tempat kuburan istri Rasulullah. Nah, itu sahabat istri Rasulullah lagi. Nah, itu sangat besar dan sangat tinggi derajatnya di Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh istri Rasulullah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dikasih oleh Rasulullah adalah yaitu Siti Khadijah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkirim salam kepada Siti Khadijah. Malaikat berkirim salam kepada Siti Khadijah. Nah, Rasulullah berkabar lewat perantara Jibril bahwasanya Siti Khadijah adalah dibangunkan mahligai di dalam surga. Artinya sini dinyatakan dengan ahli surga. Nah, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai orang-orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terkumpul kepada orang-orang yang saleh, karena orang saleh selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Abbas, orang yang kita yang dia kasih, kita cinta kepada orang-orang aulia taala, seumpamanya Saman. Nah, bukti kita cinta dengan Saman. Nah, lalu kita minta maulid, membaca mana apapun kita baca, apapun kita perbuat kebaikan ibadat, kita hadiahkan kepada Sidin, itu adalah sebagai bukti cinta kepada Sidin. Nah, orang cinta kepada Sidin maka akan bersama masuk surga nantinya. Beliau akan bersyafaat kepada kita beserta orang-orang yang kasihnya. Mudah-mudahan kita terkumpul lawan sama. Berkat kita itu mencintai sama-sama. Nah, balik kita tuju suka berperselah, artinya menjauhi daripada bercampur manusia dan masuk salawat dan melajimkan ziarah tadi. Nah, yakni tempat perkuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para di Madinah itu awan perkuburan sahabat dan Nabi. Kita jauh ini. Nah, kita ziarahi tempat perkuburan orang yang saleh. Banyak kita di daerah orang yang saleh. Nah, orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat diberi Tuhan karamat. Bisa kita karamat itu di hari-hari waktu hidupnya, dan bisa juga kita karamat itu di hari-hari waktu sudah meninggalnya. Nah, itu tanda kebenaran dan Muhammadiyah yang diamalkan oleh orang-orang itu. Dan bangsa kalian sahabat di dalam negeri Madinah serta hampir dengan masjidnya. Para kajian di masjid Madinah itu. Mudah-mudahan kita kawal ziarah dan Madinah. Maka menunaikan kaji dan umrah dan juga ziarah makam Siti Khadijah. Di Madinah kita ziarah makam Rasulullah dan para istri dan sahabat-sahabat. Orang yang mengerjakan amalia di Makkah, mengerjakan sembahyang di Makkah, mengerjakan amal ibadat di Makkah, Masjidil Haram, maka dibalik-balik Allah menggandakan pahalanya 100 ganda. Kita sembahyang di Masjidil Haram di Makkah, satu kali kita sembahyang di Makkah itu sama kita itu sembahyang di tempat masjid yang lain itu 100 kali. Kalau kita sembahyang di Masjidil Madinah, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali lipat.
Kalau kita sembahyang di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, maka digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali kita sembahyang itu dibalas dengan pahala sama 500 kali kita sembahyang di masjid yang lain. Nah, itu kelebihan. Jadi yang paling banyak Masjidil Haram itu Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita ziarah ke Madinah berkat para wali. Mudah aja kita lawan. Dan adalah hanya radhiyallahu pada bidayah yang pada permohonan dia menjalani angkat jalan tarikat dan dia memakai pakaian yang indah. Jadi bagus kita memakai pakaian yang bagus. Di antaranya kita nang amdal pakaian itu putih. Abdul siap abiyad artinya paling abdal pakaian itu warna putih warna putih netral dan jelas apabila ada najis hikmahnya kalau kita pakai putih jelas kita ada najis kelihatan. Kalau kita ada selain daripada putih semarnya kadang-kadang kita lawan najis. Kita bawa kita bawa ibadat ada najis di dalam pakaian ataupun badan maka ibadat itu kita ada sosok. Jadi kalau kita sembahyang kita lihat kalau ada najis, kalau ada tabawa najis batal sembahyang. Nah kemudian datanglah masing-masing Abdul Qadir Jailani di dalam khalwatnya memakai ia memakai pakaian yang indah. Kemudian datanglah masing-masing Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu membawa baju yang putih. Padahal Muhammad radhiyallahu di dalam khalwatnya maka dipakaikanlah oleh Abdul Qadir Jailani akan baju itu kepada teman-teman maka cukuplah baju itu dipakai oleh teman-teman. Baju putih pakaian Abdul Qadir Jailani luar biasa berkahnya. Berkat kita pakaian orang-orang saleh, apalagi pakaian orang wali. Nah bagus kita itu mengambil berkat kita memakai pakaian kita atau mencium bakas orang-orang saleh. Dan adalah kelakuan Muhammad pada itu menyembunyikan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Rasul untuk menjahirkan ilmu dan amalnya di dalam lima Rasul ketika matahari pada ketika matahari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada berbagai keutamaan di Rasul sebab kabar tentang Muhammad sallallahu. Kemudian mereka itu mentorikan dan memberi hadiah kepadanya seperti dan pirak dan yang lain-lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya maka dibagikannya kepada segala orang yang fakir dan miskin hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Syahadat adalah Muhammad radhiyallahu anhu ketika dia mengabarkan kepada orang-orang akan beberapa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala mendapat nikmat daripada karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Amma binati rabbika hadis yang artinya hamba olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Artinya boleh itu memisahkan nikmat itu sebagai tahdis bin nikmat, artinya menambahkan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Serta daripada perkataan Tuhan sama-sama alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah selagi aku masih dalam perut buku serta aku dipelihara. Jadi sini mulai di dalam sudah dijadikan wali. Dan lagi perkataan Tuhan sama-sama alhamdulillah aku dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam setengah daripada yang lagi dijadikan aku sebagai orang bagi sekalian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang dan kepada kafir sekalipun. Alhamdulillah tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Jadi kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang beriman. Orang nambah iman banyak orang sama juga kita manusia juga jadikan Allah Subhanahu wa taala manusia tapi manusia yang ada di Tuhan iman. Ini rugi kita. Ini sangat rugi seperti orang kafir, orang kita musyrik. Nang kada percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya Rasul. Nah, alhamdulillah dijadikan sebagai tiada jadikannya aku sebagai bala mereka itu. Dan berkatalah sama-sama kepada segala mereka jangan kamu mengukir kepada aku seperti sebahagian orang Madinah yang mengukir mereka itu kepada aku. Pada zaman sekarang dari sebab lahirku di dalam iman Rasul ini. Tiada seorang pada ahli wilayah dan irfan yang lahir pada masa ini di dalam iman Rasul seperti kelahiran ini. Nah, jikalau keluar aku daripada Madinah ini saya banyak orang Madinah ini yang sisa. Nah, jadi di sini luar biasa kita masyhurnya kawalian karam-karamnya luar biasa. Menyebut nama Sidin ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau luar biasa. Menyebut di kita nama Sidin ya Saman pada waktu ditulungi Sidin. Allah kita dengan kasih sayang dengan sebab nama orang wali tadi disebut atau dipanggil. Setengah perkataan sama adalah perkataan ini seperti perkataan Sayyidina Jilani barang siapa menyuruh aku ya Saman siapa saja yang laki-laki atau Tuhan apabila dia menyebut memanggil nama si Saman pada waktu mendapat kesusahan niscaya hadirlah serta aku tulungi akan dia. Jadi apabila kita ada kesusahan, tapi dengan syarat yakin ada keraguan lagi bahwa Saman itu adalah orang-orang aulia Allah Subhanahu wa taala dapat kita menolong kepada orang-orang yang kesusahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah perkataan Tuhan sama-sama segala kami aulia dia dalam hati melainkan kami berpindah daripada yang lahir kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada niatan kamu maka datanglah kamu ziarah kubur kami serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir kepada maka ketika itu kami dengar dan kami lihat dan duduklah kami serta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama khuliqtum lil ibadi wa innama yukhalaquna min dari fa yahabbadan wan na'imu sarman yang artinya segala nabiullah dan auliaullah hanya kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Setengah daripada wasiatnya Rasulullah
Barang siapa membaca Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sudah sembahyang subuh, niscaya masuklah dia jumlah martabat kita dimasukkan Tuhan daripada gulung-gulung orang-orang wali, empat rombongan orang wali, empat rombongan orang wali. Dan berkatalah Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu tiada naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengamalkan membaca doa ini pada tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut tiada di langit dengan perkataan dia. Jadi kai dua kita kalau kita naik pangkat kita ini, nah artinya hendak jadi baik hal wali ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melazimkan atau merutinkan membaca seperti yang diwasiatkan oleh sama-sama di Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma jbur sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut kita dengan di dalam dunia sudah sembahyang subuh. Itu wasiat bagus kita baca doa itu. Dan lagi wasiat Tuhan sama-sama